Oke. Di sini saya akan membahas materi yang ringan-ringan saja. Karena sudah mulai baterainya sudah mulai low kelihatannya. Diisi malah low. Saya akan membahas mengenai DGP security di mikrotik. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena selama ini saya nyeting router itu, saya sebagai tukang setting, banyak yang nggak percaya bahwa kalau mikrotik itu digunakan untuk BGP router itu bisa atau enggak, kuat atau enggak. Bagaimanakah security-nya dibandingkan kalau menggunakan device yang harganya lebih mahal. Nah, itu alasan saya memilih tema ini. Jadi saya coba nanti menunjukkan bagaimana mengkonfig, bagaimana tentang security men-settingnya agar bisa nggak digunakan sebagai BGP router yang notabene itu BGP router itu sangat urgent dalam sebuah network atau sebuah perusahaan atau ISP, karena itu sebagai jalur keluar dari semua traffic BGP. Perkenalan dulu, logat saya logat Jawa karena saya orang Jawa. Slide-nya biasalah bahasa Inggris ya, karena nanti diupload di ini webnya mikrotik.com. Tapi presentasinya pakai bahasa Indonesia. Nanti malah nggak mudeng kalau bahasa Inggris, saya sendiri juga mudeng. Nah, menggunakan mikrotik saya sudah lama, sejak tahun 2005 sebagai seorang technical support di ISP. Masih versi 2.97, versi sejuta umat. 297 saya ingat, tapi yang ingat itu agak ngekek di hati gitu kan. Wah, ini versi opo ini, tahu kan. Ya, tahun 2007 saya masuk ke Indosat ngurusin NAP-nya. Tahun 2008 saya dipindah di headquarter, masih di Indosat, karena saya tidak cocok dengan ekosistem, tidak sesuai dengan ekosistem. Keluar dari tahun 2012 saya menjadi certified konsultan, trainer, semua sertifikasi saya ambil di ID Networkers, tempat saya bekerja sekarang. Kantornya di Slipi, tapi saya jarang ke kantor, di rumah aja, remote. Saya juga kerja di beberapa ISP, konsultan di luar negeri yang hanya butuh remote saja. Kadang-kadang ke sana kalau dibutuhkan. Nah, tentang ID Networker sendiri, gak usah saya ceritakan lah, gambar aja. Ini kemarin baru training NTC di Dago sana di Bandung. Sistemnya bootcamp, lab sampai malam. Barengan sama sertifikasi yang lain, CCIE, CCIRS, dan CCISP bareng di sana. Ngumpul. Ya rame. Di puncak. Kalau penasaran nanti datang ke tempat saya di Slipi. Oke, kemudian tentang BGP dulu saya jelaskan. BGP itu apa? BGP itu kategori dari Dynamic Routing Protocol. Selain BGP, Dynamic Routing Protocol itu apa? Ada apa yang sering digunakan? OSPF, ada RIP, ada ECRP, apalagi satu lagi ASAS. Nah, ini salah satu dari Dynamic Routing Protocol. BGP ini keistimewaannya dia membentuk internet. Jadi yang membentuk internet jaringan internet di seluruh dunia itu disusun dari BGP. Nanti kelihatan gambarnya saya tunjukkan. Kemudian didesain untuk bertukar informasi routing antar autonomous system. Autonomous system nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian BGP ini dia merupakan routing protokol yang dia bisa membawa informasi selain hanya routing tabel biasa. Jadi dia bisa membawa routing protokol jenis IP versi 4, IP versi 6, yaitu VPN, VPN code dan sebagainya. Jadi biasanya dikombinasikan dengan jaringan MPLS. Oke, siapa yang pakai BGP biasanya kalau warnet belum pakai ya, mohon maaf. Kalau warnet biasanya hanya menggunakan static routing biasa. Tapi kalau nanti sudah mau belajar lebih lanjut, mau bekerja di provider yang besar, misalkan mau bekerja melamar di Citra Web, ya nanti kalau ditanya BGP harus tahu apa itu BGP, cara kerjanya harus tahu.
Karena nanti kalau sudah di ISP kita belajar merouting ke network luar, berkomunikasi dengan router yang bukan milik kita lagi. Oke, ini perbedaan penggunaan BGP dan penggunaan routing protokol lain yang merupakan beda kategori. Yang satu dikategorikan sebagai exterior gateway protocol, itu hanya BGP yang kategorinya di situ. Satu lagi dikelompokkan sebagai interior gateway protocol. Interior gateway protocol itu artinya apa? Artinya merouting router-router yang masih milik kita. Contoh saya kerja di Indosat dulu, merouting router-router yang masih miliknya Indosat. Nah itu menggunakan routing protokol yang merupakan kategori interior gateway protocol atau IGP. Masuk static routing default gateway kita ngeset di Windows menggunakan default gateway 192. Nah itu sebenarnya kita merouting itu dalam jaringan kita sendiri. Itu kategorinya IGP, interior gateway protocol. Sedangkan BGP itu digunakan kalau kita ingin merouting router kita dengan routernya orang lain. Saya ingin interkoneksi, misalkan saya kerja di Indosat, ingin interkoneksi dengan XL, nyambung kabel, kemudian merouting. Nah itu namanya exterior gateway protocol. Tuh bedanya apa Mas Rofik? Kalau saya boleh nggak pakai OSPF untuk exterior gateway protocol? Ya tidak direkomendasikan, karena nanti cara ngobrolnya beda. Routing protokol itu memiliki kemampuan untuk cara ngobrol sendiri-sendiri sudah diatur. Kalau interior itu ngobrolnya transparan, ya istilahnya kalau saya dengan istri saya itu ya kalau ngobrol ya belak-belakan, aku itu garmin tak itu jadi aku ini. Nah itu namanya interior gateway protocol, belak-belakan. Nah dapur kita sendiri nggak apa-apa diomongin. Tapi kalau kita berbicara mengenai exterior gateway protocol, itu kita ngobrol sama tetangga. Nah itu nggak boleh ngomongin duit entek, garamnya habis tuh nggak pamali kalau bahasa Sundanya itu. Nah itu bedanya. Jadi jangan ngobrol menggunakan interior gateway protocol ketika ketemu dengan routernya orang lain. Mismatch nanti mereka bisa melihat dapurnya kita. Nah itu bedanya. Ya ini yang didesain untuk ngobrol antar tetangga, itu routing protokolnya namanya BGP, Border Gateway Protocol. Nah ini tadi teorinya, nggak usah dibaca, pakai ngantuk. Nah ini autonomous system, AS number. Nah kalau kita sudah mau komunikasi menggunakan BGP, ini identitas kitanya itu, routernya kita itu sudah tidak hanya menggunakan IP saja untuk ngobrol. Tidak sesimpel kalau kita ngobrol pakai static routing itu kan hanya define IP gateway berapa. Enggak. Kalau ini butuh parameter lain yang dinamakan autonomous system. Dapatnya dari mana? Ini harus register. Kalau kita ya ke APNIK atau minta bantuan Pak Valen, Aji gitu kan, Pak gimana nih saya mau ini syaratnya apa, dapat AS number, nah, nanti dibantu. Nah, sudah diatur oleh organisasi internet karena jumlahnya terbatas. Yang 16 bit itu sudah habis, laris manis. Karena semua ISP kalau kita hitung itu 16 bit itu lebih dari 65.000 di dunia. ISP udah melebihi 65.000, jadi habis. Jadi kalau request yang 16 bit udah ya disiapkan. Jadi adanya nanti yang 32 bit. Nah, nanti syarat-syaratnya bisa konsultasi dengan APNIK atau IDNIK atau APJI nanti. Biasanya university, ASP, nah itu biasanya yang dikasih. Ada syarat-syaratnya harus dilengkapi. Nggak sembarangan karena jumlahnya aja terbatas. Nggak sembarangan juga nanti, karena kalau komunikasi BGP itu harus ngerti orang yang konfig, nanti bisa menyebabkan disaster, bencana internet nanti. Saya tunjukkan bencana internetnya nanti ada di sini. Nah itu AS-nya kecil-kecil nggak kelihatan. Nah komunikasi di internet itu terbentuk dari AS connect dengan AS, itu jalur-jalurnya itu namanya jalur BGP piring. Piring itu pasangan satu dengan satu saling komunikasi piring. Sayangnya nggak kelihatan. Kalau mau lihat, saya tunjukkan. Nah,
Ada kok toolnya banyak di internet. Oh ini tidak duplikat jadi kelihatan ada. Gak apa-apa lah. Nih contoh saya ketik IP-nya Google 8888. Nah itu kecil sekali. Ini AS-nya Google ini. Origin AS itu AS-nya Google. Google itu piring kemana? Piringnya yang kecil-kecil ini nggak kelihatan nih piring-piringnya nih. Ke AS-AS yang lain ini banyak sekali piring-piringnya. Atau pakai ini nih yang kelihatan gede ini. Indosat nih contoh. Indosat ini AS-nya Indosat. Tuh Indosat apa itu namanya? Nah, kelihatan sama piring ke sini, dan seterusnya ke internet dan seterusnya banyak sekali. Jadi kalau selama ini blank nih sama mahasiswa internetnya kok ngopo bentuknya? Nah ini bentuknya kayak gini nih. Terbentuk dari kumpulan AS-AS yang saling berpiring. Jadi nggak ada namanya backbone besar terus kecil-kecil, nggak ada. Karena internet itu didesain untuk berkembang secara bebas, free, scalable. Silakan mau piring kemana saja, silakan monggo berkembang bebas di internet. Tuh, biasanya yang disebut dengan backbone itu yang mempunyai jaringan fiber optik yang banyak atau yang mempunyai apa namanya gede-gede, nah itu backbone. Nah, itu yang laris di piring, yang banyak koneksi itu biasanya yang punya konten banyak. Contoh Google, YouTube, nah itu banyak pengen orang piring ke situ yuk, piring ke situ biar cepet koneksinya ke YouTube. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini in BGP we trust. Dengan BGP kita percaya. Kenapa percaya? Kalau sudah piring itu kesepakatan kedua belah pihak, akad nikah istilahnya. Saya mau piring dengan Indosat, akad nikah, MOU, AS-nya berapa, piring, dah. Itu akad nikah. Karena pasti melibatkan dua belah pihak. Gak bisa langsung saat tiba-tiba saya pokoknya tak piring kamu, urusan pokoknya tak piring. Gak bisa. Ini kedua belah pihak harus sepakat. Nah, kalau sepakat itu sudah percaya. Apapun yang dibilangin oleh piringnya, oleh si pasangan kita itu akan kita percayai. Nah, ini nanti menjadi kelemahan BGP, routing protokolnya. Dia akan selalu mempercayai apa yang dibilang oleh piringnya. Nah, itu contoh si Lik itu ngomong bahwa 880/24 itu ada di saya, network saya. Ngobrol sama si piring X bilang sama yang lain, 880 itu ada di sana loh. Nah, si yang lain itu bilang sama semuanya yang piring dengan dia, 880 itu ada di tempatnya dia. Padahal 880 itu nggak ada di tempatnya si Mr. Lik. Jadi hanya gosip, BGP itu gosip. Di internet itu perfectnya atau komunikasinya baik gosip ternyata. Begitu rentangkah? Nanti kita lihat. Nih, karena gosip itu terjadi disaster. Bisa capture tahun-tahun dari tahun 2008 dan sebagainya. YouTube telah di-eject. Indonesia menyebabkan Google down selama 30 menit. Malu saya, Indonesia menyebabkan Google down 30 menit. Bitcoin di-hijack, trafficnya harusnya ke Bitcoin, lari ke tempat si hacker. Nah itu ISP-nya nggak perlu disebut lah nanti. Nah, itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia bilang di situ ada satu artikelnya, nanti bisa di-search itu, misconfiguration BGP router ternyata. Kemudian yang kedua ada yang memang sengaja, ada yang sengaja ngehack. Jadi ada yang misconfiguration, ada yang sengaja ngehack. Menyebabkan disaster. Raksasa sekelas Google aja bisa dimatikan 30 menit ternyata kan oleh salah satu ISP di Indonesia. Nah, kemudian tipe-tipe serangan ini yang saya ambil yang simpel saja, sebenarnya banyak sekali. Tapi karena ini waktunya terbatas, saya ambil contohnya yang 3
tiga ini saja. Pertama adalah perfect eject, denial of service, kemudian router flapping atau create root instability, tidak stabil. Pertama perfect eject. Nah, perfect eject itu misalkan gini, saya mau ngeping ke Google, saya mau akses, jangan Google lah, saya mau akses klikbca.com, IP-nya 1111, saya akses. Ternyata yang saya akses itu bukan servernya klikbca, padahal IP-nya sama 1111. Nah, itu namanya hijack. Itu tidak hanya terjadi untuk aplikasi, server aplikasi, bisa jadi DNS dan sebagainya, bisa jadi IP address perfect dan sebagainya. Kalau ini namanya perfect, yang di hijack itu sekelompok dari IP perfect, subnet atau perfect. Nah, ini contohnya. Contoh di sini ada ISP korban, ada ISP besar, transit ISP, kemudian ada server original di situ. Nah, cara kerjanya itu semua saling piring antar AS. Kemudian server original itu mengirimkan informasi perfect 111/24 itu perfectnya dikirim ke arah ISP besar. Jadi ini dia mengannounce. Jadi proses ISP itu proses BGP peering terjadi ketika ini original server di-announce oleh BGP ke sana, informasinya sampai ke sini. Di sini ada route ke destination 111, itu lewat sini sampai ke sini ada di AS 600. Jadi si victim itu tahunya pokoknya 111 itu di AS 600. Bener ada di providernya situ letaknya. Tapi tiba-tiba nanti si hijacker ini, si ISP-nya yang usil ini, dia akan mengannounce perfect yang sama dengan parameter atribut yang berbeda, sehingga semua perfectnya itu lebih cenderung dipilih yang ke arah hacker. Nah, semua traffic ke arah 111 lari ke situ semua. Bisa dipanen, misalkan yang trafficnya benar jadi nggak nyampe tujuan. Misalkan yang di hijack itu DNS 888, kita pakai DNS 888, larinya ke servernya si hacker, request DNS-nya. Nah, tuh. Daripada ngantuk tidak ada, kok cuma gambar saya demokan, aja. Pakai router beneran nggak bawa router saya. Nah, pakainya JNS3. Nah, jadi tadi Mas Novan sudah ngajarin KVM kan. KVM pusing, kali ini lebih mudah. Kabelnya kelihatan tuh, gabung-gabung. Alternatif saja ya. Oke, topologinya sudah saya samakan dengan yang gambar. Itu victimnya R5, router 5 victimnya itu. Mikrotik 5 R5. R5-nya saya remote. R5-nya saya remote. Saya lihat di IP root-nya. Ini BGP-nya semua sudah saya config, saya piring. Nanti kalau saya config di sini dari awal nanti nggak cukup waktunya. Kalau mau belajar caranya config ya di tempat saya sana di CP ya. Routing, BGP, peer. Caranya gini ngetesnya tuh, establish atau belum. Nah, establish perfect yang diterima itu ini satu perfect. Perfect diterima dari mana? Perfectnya diterima dari yang advertise. Di sini ada 111, nggak kelihatan karena saya umpetin, jadi saya cuman IP loopback saja saya advertise. 111 di sini juga, jadi belum ada 111 nih hackernya. Jadi 111-nya cuma di sini. Nah, kemudian dia mengadvertise 111 akan lari ke sini. Oke, kita lihat advertisementnya di sini di kanan, konsol. Nah, banget pokoknya lah. Nah nih. Belajar itu udah surga lah. Nih. Oh, R6, ini R6. Kodenya admin, passwordnya kosong. Jangan dihack nih ya. Ini localhost nih. Dihack. Routing, BGP, network, print. Maaf ya, saya pakai konsol ini.
suka pakai Winbox suka bingung. Nah, itu ada advertise 111. Kecil banget memang sih, tapi nggak apa-apa lah kebaca. Itu di menu routing BGP network saya mengadvertise network 111. Network yang bener nih saya nih, company-nya Google nih saya. 111 itu punya saya bener, punya si R6 saya advertise. Nanti muncul di transparan ya, bagus ya. Ini apanya? Putihnya. Itu di sini nih. Ini muncul di sini. KVM bisa transparan nggak sih? Saya lupa, belum pernah nyoba. Nah, ini nanti dilihat di R5-nya. Di R5 dilihat di sini. R5 di IP root nyampe atau enggak nih? Root perfectnya 11. IP, aduh, meleng-meleng. IP root. Nah, ini. Nih, kelihatan nih. Nah, perfect 111. Dilihat ASP-nya dilihat. ASP-nya ujungnya berapa nih? 600. Dia di-generate dari AS 600 asalnya, asal mulanya. Yang dilewati 234 baru nyampe ke R5. Nah, tuh. Kalau saya trace root coba ini. Lewat 4, lewat 3, ya sampai 1. Bener, Kak, coba kita cek dulu. Dari sini lewat 4, lewat 3, lewat 111. Oh bener. Oke, sip. Jadi sekarang yang hijack, yang hackernya ini mau nge-advertise perfect yang sama. Hackernya ada di router 1. Oke, router 1 tuh ini Mikrotik 1 nih, router 1. Routing BGP network nih, ada nih udah bir. Nah, itu saya matikan nih, masih posisinya mati, tidak mengadvertise. Nah, kemudian saya enable dulu dia mengadvertise. Enable nomor 0, sayanya kecil nggak apa-apa. Enable nomor 0, enter, print dulu. Nah, itu sudah enable 111 sudah advertise sama R1 sama si hackernya ini. Hackernya ngirim informasi ke sana, kita lihat di inbox-nya. Belok nggak dia trace-nya? Belok nggak? Belok lewat E2. Perfect-nya dilihat. ASP-nya berapa nih? 100. Nah, itu konsepnya bagaimana proses hijacker itu terjadi. Manipulasi. Jadi semua traffic ini sudah nggak ke server yang beneran, dia pindah ke yang sana, ke yang hackernya itu. Itu yang dinamakan traffic hijack. Mana nih saya? Nah, kemudian itu yang pertama. Traffic hijack itu terjadi di internet. Tapi kalau syaratnya mau hijack seperti itu biasanya ISP-nya ya memang harus punya AS dan sebagainya. Jadi biasanya mereka legal, posisinya legal dulu dia, baru dia melakukan tindakan yang tidak legal biasanya. Nah, dia pertama kali kan harus piring dulu, tetap piring kan kepercayaan dulu. Dipercaya baru dibohongi. Itu BGP konsepnya. Oke, kemudian yang kedua serangannya berupa DDoS attack, denial of service attack. Ini terjadi kalau kita pakai routernya yang belum update, terutama pakai router sejuta umat yang itu tuh males update itu. Ayo itu hati-hati tuh, ini bisa di DDoS. Ini saya ambil dari 0D-nya 133tsec.com. Ini prinsip kerjanya. Ini seharusnya tidak saya tampilkan karena ini saya nggak tahu ini disclosure atau enggak, karena ini kelemahan di versi sebelumnya. Apa-apa nanti kan ada materi sendiri, ada bahasan audit kalau nggak salah.
audit mikrotik ada kok nanti. Jadi ini termasuk audit lah, pura-puranya audit lah yang baca. Nah, ini di versi-versi yang bawah itu, kemudian ini tergantung nanti juga hardware-nya juga. Ini bisa di DDoS sehingga BGP-nya fail, mati mendadak jadi BGP-nya. Nah, tapi ini tergantung hardware-nya juga karena ini apa namanya tidak langsung semua bisa di DDoS. Cara kerjanya bagaimana? Prinsipnya dia menggunakan kelemahan dari, bukan kelemahan sebenarnya, menggunakan fitur mikrotik yang dia kalau kita winbox itu dia akan download dulu file-file DLL ke dalam laptop. DLL-nya di-download semua, router OS, DLL dan sebagainya. Karena kalau kita upgrade router baru kan biasanya kayak nge-patch dulu kan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh si hacker ini. Dia seolah-olah request terus itu file-filenya itu yang ada di routernya untuk di-download ke laptop. Request terus sampai sibuk ngelayanin request, nggak ngerjain yang lain, sibuk ngelayanin request sampai ngehang BGP-nya. Praktekkan nggak nih kira-kira? Oh praktek, nggak ngantuk nih dari tadi nggak ada yang praktek sih. Tunggu, masih pakai JNSP lagi, gampang lah. Jadi lali aku caranya. Oke, paketnya apa namanya? Script. Scriptnya cari sendiri di internet apanya lah kata kuncinya nanti. Lu diajarin kalau suruh googling mah tinggal ketik aja. Nah, ini saya yang mau DDoS itu routernya yang sini. Tapi ini nggak akan mati nanti, cuman resource CPU-nya aja naik. Jadi saya amatinya di sistem resource, sistem R. Ketukar sistem ribut malah repot. Sistem resource. Nah ini CPU-nya masih berapa nih? 3%. Saya DDoS. Komennya tadi data ketik jadi biar cepet gitu kan. Ini caranya. Kok jangan tanya nulis skripnya gimana, mas saya nggak ngerti juga, mas saya skrip gitu saya juga copy paste. Nah pokoknya ini caranya enggak pokoknya terus gitulah. Enter lagi, tek. Nah itu nanti CPU-nya naik tuh 45%, nah seterusnya. Nah, ini yang nyerang satu mesin. Kalau yang nyerang 100 mesin ya wah salah mungkin routernya. Nah, ini kan contoh saja. Nanti dilihat aja lah apa namanya. Coba-coba ini kan contoh dan ini versi yang di bawahnya versi 5 titik. Jadi 5 versi-versi rentang. Kalau habis itu sudah diupdate sama mikrotik tidak bisa diginian lagi, tidak bisa. Sudah tidak mempan lagi. Dari tambah security-nya. Makanya cepet-cepet update itu routernya. Jangan nggak pernah disentuh, yang penting running aja, ngeping jalan wis rasa solusi. Nah itu DDoS. Itu juga harus diperhatikan karena itu bisa freeze BGP-nya, BGP-nya bisa freeze. Siapa lagi nih sudah mudah. Nah sekarang bagaimana mengatasinya? Nanti sudah ditemukan bagaimana mengatasi. Nah pertama konfigurasinya BGP routernya harus bagus, harus ngerti cara mengkonfignya. Makanya biasanya kalau orang pegang yang routernya core itu pasti terpercaya gitu lah. Pokoknya kamu harus tahu dulu. Kadang-kadang kita yang nggak tahu megang aja nggak berani. Oh jangan nanti ini bahaya. Jadi harus benar-benar yang ngerti tentang BGP, yang benar-benar ngerti tentang mikrotik, baru dia bisa config. Kemudian deteksi dini lah biasa, deteksi dini kalau ada serangan langsung bisa kita cegah. Kemudian nanti ada namanya protokol RPKI untuk verifikasi AS dengan perfectnya. Nah, good router configuration, konfigurasi yang bagus itu bagaimana BGP? Nah ini sebenarnya kalau diterangin satu-satu panjang, tapi saya rangkum saja. Jangan menerima perfect diri sendiri. Jadi perfect yang kita berikan ke orang jangan diterima balik. Udah, karena itu lepas ke orang udah. Kalau balik lagi nanti muncul lagi di routing tabel lagi kita diri sendiri.
Jadi kalau bisa perfectnya punya kita nih, udah jangan dilepas, jangan diambil lagi. Perfect punya kita itu, own perfect itu apa? Perfect punya kita itu IP publik yang kita registerkan ke APNI. Karena kan kalau mau jadi ISP syaratnya punya IP publik, punya AS. Nah itu perfect kita yang kita advertise. Biar apa? Diumumin ke orang-orang di seluruh dunia, router seluruh dunia. Perfect ini tuh ada di tempat saya. Kalian kalau mau ke saya, ini lewatnya router saya ini. Nah itu ngomongkan perfect. Jangan menerima IP private dan beberapa IP yang sudah di reserve. Jadi karena kita komunikasinya dengan internet, itu tidak ada IP private di internet itu. IP private itu ya di kita lokalan kita lah. Warnet itu di PC bilik itu private. Nah itu tidak boleh beredar sampai luar. Karena IP private itu kan tidak unik, semua orang boleh pakai. Nah itu jangan kita terima. Nanti routing tabelnya tapi bengkak nanti kalau terima. IP private berapa saja? Kepala berapa? Kepala 10, kepala 19218, kepala 17216 sampai 32. NTCNA apa itu? Gimana tuh? Ini NTCNA ada kan? Kemudian jangan menerima default root kalau memang tidak dibutuhkan. Jadi BGP itu kita tidak bisa mengadvertise default root, kita juga jangan menerima default root. Kita pun tidak bisa mengadvertise perfect 000, error langsung. Gak boleh itu, perfect 00 itu tabu, perfect 00 itu ke semuanya, jadi spesifik harusnya. Jangan menerima perfect dengan panjang lebih besar dari /24. Hasilnya di /25, /26, /27 itu jangan diterima. Ngebak-bayi routing tabel, menu-menuin. Routing tabel di internet sudah ada berapa sekarang? Kuis. Nggak ada hadiahnya, nggak ada yang mau jawab. Sekitar 500.000 routing tabel. Mau ditunjukkan nggak nih? Tapi jangan dihack lagi nih. Ini bukan localhost nih. Beneran ini. Nah, itu. Ketok ya. Bravo boys. Yang ini aja lah, yang router nggak pakai aja lah. Dummy. IP root. Waduh ini proses ini. Sudah kelihatan guys. IP perfect di internet itu sekarang itu sudah 520.000 perfect atau network internet dan akan terus bertambah 500.000. Mana tadi? Nah, jadi kalau kita slash itu hanya slash 24, slash 21, slash 22 dan slash kecil, slashnya kecil atau perfectnya gede. Kalau kita terima yang kecil-kecil nanti bisa nambah terus. Jadi terima yang perfectnya slash 24 lebih kecil dari slash 24 slash. Hemat nanti. Jangan menerima bogon perfect. Bogon apa? Ayo. Hah? Bogon apa? IP yang tidak diberikan ke ISP, tidak dipakai oleh siapapun, yang belum digunakan. Jadi bogon. Perfect bogon ya. Nah, TCNA-nya bagaimana sih? Nggak bisa itu bogon. IP bogon itu juga nggak boleh terima, jangan diterima, bukan nggak boleh, disarankan nggak terima. Kemudian melimit perfect. Kalau melimit perfect ya kalau dalam kondisi tertentu, kalau enggak ya jangan dilimit, nanti malah rutenya nggak lengkap. Limit ASPAD yang terlalu panjang itu juga harus dilimit. ASPAD itu jalur itu tadi yang ASPAD lewat 600, 235 dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada yang usil tuh di internet juga, dia prepend ASPAD banyak sekali, juga ASPAD-nya panjang sekali, juga BGP-nya jadi ngehang. Di prepend sebanyak atau ditunda sebanyak 100 kali, nanti ASPAD-nya jadi 100 panjangnya. Nah itu malah bikin routing kacau.
Nah itu di limit nanti panjang aspeknya. Nah itu semuanya dilakukan di routing filter. Oh ini satu lagi, out filter. Kalau untuk yang di advertise keluar itu harusnya punya kita sendiri, jangan advertise perfectnya orang lain. Kecuali kita sebagai AS transit. Kalau AS transit itu AS yang dilewatin oleh dua provider atau sebagai ya istilahnya NAP, kalau NAP boleh lah. Nah itu nanti NAP punya polisi sendiri, punya aturan sendiri. Tapi kalau kita sebagai ISP jangan advertise perfectnya orang lain. Nanti dimarahin sama orang lain, seharusnya ke sana malah ke tempat kita trafficnya. Ngebang-ngebain bandwidth kita sendiri juga kan, ngapain kan? Advertise trafficnya orang lain. Nah itu konfigurasi router yang bagus. Nah kelebihan dari MikroTik ini memiliki routing filter yang sangat mudah dikonfig, parameternya lengkap, mudah dibaca, dan dia tidak seperti device yang lain yang bikin pusing kalau konfignya. Memahami saja pusing, konfig sudah tambah pusing. Kalau perangkat yang lainnya, perangkat ini udah klik-klik udah jadi. Routing filter bentuknya seperti IP firewall. Jadi kalau sudah paham IP firewall, MTCNA-nya sudah lulus, tapi di atas 75 lah, itu sudah bisa mainan routing filter sebenarnya. Karena algoritmanya sama, if then kondisinya sama. Jika perfect ini maka apa? Discard. Jika perfect ini maka set. Logikanya sama. Mana-mana sama. Jadi udah bisa harusnya. Tinggal nanti pendalaman materi sama latihan nge-lab di JNS Free lah. Free itu, silahkan diinstal. Nah kemudian yang kedua caranya adalah mendeteksi kalau ada perpindahan AS. Jadi AS ini harusnya perfect ini harusnya di advertise pakai AS ini, kok tiba-tiba pindah yang advertise beda gitu kan. Nah ini didetek menggunakan tool di internet namanya BGP Play. Nanti di situ kelihatan dia pindah AS-nya lewat mana kelihatan. Di-generate oleh siapa? Pertama kali kayak ini contoh 888 ini dia panteng di-generate oleh satu AS, berarti dia tidak pernah atau jarang di hijack. Kalau di hijack nanti dia merahnya ini ganti-ganti. Kok dia di-advertise oleh banyak AS? Nah, ganti-ganti. Contoh nih saya contohkan aja. Ini jalurnya. Jadi kita harus sering-sering meriksa ini. Benar gak sih ini perfect saya ini dicek orang? Tuh. Jadi kelihatan dia kan merahnya itu ganti-ganti. Merah itu originated AS-nya dari mana? Nah, ini bisa di play nih perpindahannya jalurnya. Nah itu. Nah, ini masih normal karena merahnya masih dari satu tempat, cuman dia kan jalurnya beda-beda. Originatednya masih satu AS. Nah, itu sering-sering dilihat. Kemudian satu lagi yang terakhir, detect route flapping menggunakan script. Bla 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 itu scriptnya. Tadi saya minta temen nulisin juga nih, karena saya nggak begitu paham pemrograman. Nah, script ini pada intinya bisa mendeteksi routing tabel kalau size-nya itu tiba-tiba naik dari ukuran yang normal. Ukuran yang normal itu saya patok di 550.000. Ketika dia ukuran routing tabelnya lebih, berarti ada flapping. Ada yang tiba-tiba ngefloat perfect. Nah, nanti ada warning. Nah, ini bisa dikombinasikan. Misalkan kalau tiba-tiba tinggi, langsung piringnya di disconnect. Nah, itu boleh. Ini cuma contoh saja. Jadi ketika flappingnya naik, routing tabelnya tidak sesuai dengan yang kita tentukan, nanti akan nge-lock. Nah, ini ada lognya. Hanya kecil sekali itu. Routing tabel berapa? Normal. Routing tabel berapa? Tidak normal. Nah, itu mainan orang pemrograman tahulah hal-hal seperti itu. Itu ada scriptnya, sudah ada sini juga. Yang merah itu nggak normal. Kalau yang hijau normal. Tinggal dipatok saja berapa syarat normalnya berapa. Oke, kemudian yang terakhir ini protokol yang namanya
RPKI Resource Public Infrastruktur. Ini di router OS versi 6 belum. Di perangkat lain, perangkat sebelah sudah mulai menerapkan. Untuk memverifikasi nanti pakai public key AS ini dengan perfect ini cocok. Nah, baru kita pasangin monitoring. Jadi cocok atau enggak. Oh, 111 kok di advertise 100. Harusnya ini di advertise 600. Ini enggak cocok ini. Salah ini, warning. Tapi ini belum disupport, mudah-mudahan di versi 7 nanti protokol ini sudah disematkan pada mikrotypical OS. Versi 6 belum. Oke, itu sudah waktunya sudah habis pas. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ridwan